Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali saya Maria Novani Sri Astuti dapat hadir kembali di depan teman-teman dan tentunya akan memberikan informasi menarik seputar dunia pendidikan dan politik. Pada kesempatan ini, saya akan menguraikan sebuah materi berkaitan dengan dunia politik Indonesia. Pada pokok pembahasan yang pertama, kita akan membahas terkait partai politik itu sendiri beserta bagian-bagian pentingnya. Kemudian pada pokok pembahasan kedua, kita akan membahas seputar dunia demokrasi Indonesia beserta bagian-bagian atau pokok-pokok pentingnya. Dan pokok pembahasan yang terakhir, kita akan uraikan tentang hak asasi manusia dan juga bagian-bagian pentingnya. Langsung saja kita akan membahas tentang partai politik. Pertama, kita akan membahas berkaitan dengan konsep atau pengertian dari partai politik. Partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. Dalam bahasa Inggrisnya, political party is the articulate organization of society's active political agents choose to compete for popular support with another groups holding divergent views. Kemudian pada bagian yang kedua kita akan membahas tentang fungsi partai politik Indonesia. Berdasarkan tujuan umum dan khusus tersebut, partai politik di Indonesia memiliki lima fungsi. Yang pertama, sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian yang kedua, sebagai sarana penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat atau bonum commune. Yang ketiga, sebagai sarana penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan negara. Yang keempat, sebagai sarana partisipasi politik warga negara Indonesia. Dan yang kelima, sebagai sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Kemudian pokok pembahasan yang terakhir dari materi tentang partai politik ini adalah daftar partai politik Indonesia beserta ketua umum. Oke teman-teman, kita sudah menjabarkan tentang pengertian atau konsep tentang hak asasi manusia. Sekarang kita akan masuk pada pokok pembahasan yang kedua tentang 4 teori hak asasi manusia. Todung Mulya Lubis mengemukakan 4 teori hak asasi manusia. Yang pertama, hak-hak alami atau natural rights yang menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh seluruh manusia dalam segala waktu dan tempat berdasarkan takdirnya sebagai manusia. Yang kedua, teori positivistik atau positivist teori yang memandang bahwa hak harus tertuang dalam hukum yang real, sebab hak dipandang sebagai hak jika ada jaminan konstitusi atau dalam undang-undangnya. Yang ketiga, teori relativis kultural atau cultural relativist teori yang merupakan bentuk antitesis dari teori-teori hak alami. Teori ini berpandangan bahwa menganggap hak bersifat universal merupakan pelanggaran satu dimensi kultural terhadap dimensi kultural yang lain. Kondisi ini dinamakan imperialisme kultural. Teori ini memandang bahwa manusia berada dalam interaksi sosial dan kultural serta perbedaan tradisi budaya dan peradaban berisikan cara pandang kemanusiaan yang berbeda. Yang keempat, doktrin Marxis menolak teori hak-hak alami karena negara atau kolektivitas merupakan sumber galian dari seluruh hak. Hak-hak mendapat pengakuan sebagai hak individual apabila telah memperoleh pengakuan dari negara atau yang disebut dengan kolektivitas. Yang ketiga, sejarah pertimbangan atau munculnya konsep hak asasi manusia dari generasi pertama sampai pada generasi yang keempat. Hak asasi manusia memiliki sejarah yang cukup panjang.
Kelahiran hak asasi manusia dapat dirunut dari lahirnya Piagam Magna Carta pada tahun 1215 di Inggris. Magna Carta sendiri berisi suatu pengakuan akan adanya pembatasan kekuasaan absolut raja dan segala kekuasaannya harus dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Pembatasan kekuasaan raja ini didorong oleh adanya tradisi perlawanan baron atau bangsawan kepada raja. Secara lengkap, Magna Carta mengatur tentang yang pertama, kekuasaan raja harus dibatasi, yang kedua, hak asasi manusia lebih penting daripada itu. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali saya Maria Novani Sri Astuti dapat hadir kembali di depan teman-teman dan tentunya akan memberikan informasi menarik seputar dunia pendidikan anti korupsi di Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan menguraikan 4 tema umum berkaitan dengan tindakan korupsi itu sendiri. Yang pertama, konsep mengenai tindakan pemberantasan korupsi. Yang kedua, bentuk-bentuk korupsi. Yang ketiga, upaya penanggulangan korupsi melalui jalur hukum pidana. Dan yang keempat, strategi atau upaya dalam pemberantasan kasus korupsi. Korupsi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah umum yang berlaku di masyarakat. Korupsi di Indonesia telah dianggap sebagai kejahatan luar biasa. Melihat realita tersebut, timbul public judgment bahwa korupsi adalah manifestasi budaya bangsa. Telah banyak usaha yang dilakukan untuk memberantas korupsi, namun sampai saat ini hasilnya masih tetap belum sesuai dengan harapan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, pada bagian ini akan dipaparkan mengenai definisi korupsi, bentuk-bentuk korupsi, upaya penanggulangan korupsi melalui jalur hukum pidana, dan yang keempat, strategi dan upaya pemberantasan tindakan pidana korupsi. Teman-teman, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita masuk pada poin yang pertama. Konsep pemberantasan korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corax yang berarti kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia adalah kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, dan ketidakjujuran. Pengertian lainnya adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Pada pokok pembahasan yang kedua ini, kita akan berbicara mengenai bentuk-bentuk dari tindakan korupsi itu sendiri. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Yang kedua, suap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, perbuatan curang. Yang kelima, benturan